Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian diberkahi kesehatan dan dilimpahkan rezeki. Kali ini saya akan membagi sebuah informasi tentang 7 ilmuwan muslim yang berhasil mengubah dunia. Umat Islam tidak kalah hebat dalam bidang sains. Terbukti dengan banyaknya jumlah ilmuwan muslim yang mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan ini antusias untuk mengkaji ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan dalil-dalil Al-Quran. Berikut ini ilmuwan-ilmuwan muslim yang mampu mengubah dunia dengan temuannya. 1. Ibnu Sina. Ia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 di Afshanah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasa besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina sebagai ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran atau Al-Qanun fin At-Tibb atau The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. 2. Al-Zahrawi. Dengan nama Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi atau Al-Zahrawi, dikenal di Barat sebagai Abu Qasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Karya terkenalnya adalah At-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Abu Qasim lahir di Zahra yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama Al-Zahrawi. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Seperti Ibnu Sina, Al-Zahrawi juga terkuat di bidang medis. Ia adalah bapak ilmu bedah modern. Ia berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk menutup luka. Ia menyusun buku At-Tasrif Liman Ajiza an At-Ta'lif yang menjadi rujukan dokter hingga sekarang. Di dalamnya, Al-Zahrawi menuliskan hal-hal yang terkait dengan bedah penyakit, ortopedi, dan temuan-temuannya berupa alat kedokteran sampai begitu berjasa dalam bidang kosmetik. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. 3. Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, sekarang
Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Tempat ia belajar ilmu dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. 4. Abbas ibnu Firnas. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang, sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada tahun 9 Masehi, Abbas ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap mirip seperti kostum burung. Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas ibnu Firdas Al-Taqurini adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Ia lahir di Izmir Onda Al-Andalus, sekarang Ronda, Spanyol. Tinggal di Kekhalifahan Cordoba dan dikenal karena berupaya merupakan penerbangan. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Ia kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak dibuktikan dengan pengujian penerbangannya dari Masjid Cordoba. 5. Ibnu Al-Haytham. Ia dikenal sebagai bapak optik modern. Karyanya yang dikenal adalah Kitab Al-Manazir, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Al-Haytham berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Ia juga merupakan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya. 6. Jabir ibnu Hayyan. Dengan nama Abu Musa Jabir ibnu Hayyan, atau dengan nama Geber di dunia barat, seorang polimet terkemuka, kimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Diperkirakan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Jabir ibnu Hayyan adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran. Ia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat dengan asam sulfat, hidroklorid, dan nirat. Untuk menetralisir asam yang ia ciptakan, ia kemudian memproduksi alkali. Karya-karyanya yang berupa buku adalah Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Al-Rahmah, dan banyak lainnya. 7. Ahmad ibnu Tulun. Ahmad ibnu Tulun lahir di Baghdad September 835, meninggal di Mesir Maret 884 pada umur 53 tahun.
Ibnu Tulun sendiri adalah pendiri dinasti Tuluniyah yang memerintahkan Mesir secara singkat pada tahun 868 dan 905 Masehi. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustat di Kairo, Mesir. Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang yang membutuhkannya. Rumah sakit yang dibangun pada abad ke-9 tersebut sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, rinci, dan maju. Al-Fustat juga menyediakan perawatan untuk pasien gangguan jiwa. Salah satu cara untuk mengisi waktu luang di bulan Ramadan adalah dengan mempelajari seluk-beluk agama kita, termasuk mengenal orang-orang yang berjasa dan mengharumkan nama Islam. Ilmuwan mana yang paling menginspirasi kalian? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.